Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya tidak melakukan review untuk jualan, tetapi akan sedikit lain, yaitu akan memberikan tips perbaikan mobil. Jadi ini saya baru dapat Captiva 2009, tetapi ada masalah di indikatornya, nyala indikator ABS dan indikator 4x4 itu yang di pojok kanan nyala. Nah, dan ini mau kita perbaiki. Kemarin udah kita scan dan hasilnya seperti itu ya, ada di layar. Nah, ini kita akan menuju ke bengkelnya Om Raka di daerah PLN. Kita akan eksekusi perbaikannya, kira-kira apa aja dan habis berapa. Oke, kita masuk gerbang tol Nagrak. Nah, kita sekarang ada di kecepatan 90 km per jam ya, atau 55 miles. Ya, ada dua indikator di situ. Kalau dirasakan untuk pada saat berkendara sih nggak ada bedanya ya. Jadi walaupun ada error-error itu yang lampunya nyala, jadi pas lagi dirasakan saat pengereman ataupun berkendara itu tidak ada terasa beda. Cuman bedanya di tombol yang tengah itu, yang untuk turunan dan traksi itu dia tidak bisa dipencet karena modulnya itu ada yang tidak beres, modul ABS dan modul 4x4 nya. Tetapi di gardan belakangnya tidak ada bunyinya di kecepatan segini. Kita tes masih bagus, nggak ada bunyi-bunyian. Jika masalahnya di gardan belakang bunyi, dia ada bunyi seperti dengung. Jadi ada bunyi seperti dengung, maka gardan belakangnya yang harus diganti. Kalau ini semoga cuman masalah di modulnya aja, atau insyaallah mudah-mudahan cuman di kabel-kabelnya aja atau sirkuitnya aja ya yang ada yang kendor, atau mungkin ada yang kabel yang digigit tikus. Semoga gak mahal ya, habisnya gak terlalu banyak. Dan juga mobil ini ada bunyi di alternator di rollernya. Nanti kita juga akan ganti supaya nanti kita siap untuk jual. Jadi nanti kita cek biayanya nanti habis berapa setelah bengkel Om Raka. Kita udah sampai nih di bengkelnya Om Raka Garage. Dia memang spesialis Chevrolet ya, terutama Captiva diesel. Ini bengkelnya sangat rekomendasi untuk yang tinggal di daerah Jakarta. Ini lokasinya di Jakarta Selatan, Cinere Gandul, Jalan PLN. Kita udah sampai. Ini kita sedang macet, tadi pulang dari bengkelnya Om Raka, udah diberesin semua. Dan mumpung macet, kita akan sedikit cerita-cerita lagi ya, sekalian test drive. Nah, ini tadi juga udah diganti radiator, kemudian cooling sistemnya sudah dicek, jadi temperatur aman dalam kondisi ngebut maupun macet. Oke, jadi di sini kita sama-sama belajar ngobrol tentang ngobos ya, ngobos, ciri-cirinya ngobos. Tadi saya juga banyak belajar di bengkelnya Om Raka, belajar lagi. Jadi kalau ciri-ciri ngobos itu diantaranya adalah power ya, power yang berkurang. Jadi dirasain tuh tarikannya udah nggak enak gitu, nggak ada tenaga. Itu pertama. Yang kedua, oli juga berkurangnya banyak ya, berkurangnya signifikan karena olinya kebakar, karena ada rongga di mesin, ada ruang di mesin yang
menyebabkan oli itu naik ke ruang bakar, jadi kebakar, dan akhirnya oli banyak berkurang. Yang ketiga yang banyak dibahas orang yaitu dari dipstick keluar asap, dan asapnya itu seperti nge-vape. Nah, untuk mobil ini kita kemarin sudah cek bahwa asapnya ada keluar tipis, dan itu adalah uap oli, bukan asap yang keluar sangat banyak dan warna hitam, asap hitam dari dipstick. Nah, kalau ngobos dari knalpot keluarnya justru putih karena itu adalah oli yang terbakar. Itulah ciri-ciri mesin diesel ngobos yang sering dibahas di YouTube. Dan untuk melakukan tes kompresi, tidak semua bengkel memiliki alat kompresi, dan maka bisa dicek dengan 3 poin tersebut. Nah, mobil ini alhamdulillah tadi tenaga kita coba di tol masih enak, nariknya masih enak, tenaganya. Kemudian juga di starter pagi hari juga masih oke. Terus tenaganya starter, terus dipstick juga ada asapnya tipis. Jadi alhamdulillah ya, mesin ini tidak ngobos. Jadi kita sama-sama belajar setiap hari, tambah ilmu terus. Dan kalaupun teman-teman nggak beli mobil ini, teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu, bisa cek mobil yang lain dengan betul. Jadi kita sama-sama berkah. Oke, selamat pagi. Setelah tadi malam kita ambil nih mobilnya dari tempatnya Om Raka, sekarang kita akan cek mobilnya, kondisinya. Ini kita hidupkan. Lampunya nyala semua. Kemudian kita start engine, lampunya sekarang sudah mati semua, indikatornya sudah normal, dan di tombol sini dia juga sudah bisa dipencet. Ini untuk traction, di sini traction untuk jalanan licin, dia fasilitas dari AWD. Kemudian di sini untuk jalanan menurun juga udah bisa dipencet. Tombolnya udah berfungsi normal. Dua fasilitas ini untuk khusus AWD, jadi untuk jalan menurun dia bisa mengerem sendiri. Kita matikan. Untuk tractionnya sudah normal modulnya, dan kita akan melihat apa saja yang sudah diganti di tempatnya Om Raka. Nah, di sini notanya seperti ini. Jadi yang sudah diganti antara lain yang berhubungan, kita bahas yang berhubungan dengan indikator kemarin, yaitu sesuai dengan hasil scanner, yaitu yang berhubungan dengan indikator kemarin habisnya sekitar 1.500.000. Ini kita totalnya habisnya 4.645.000 ya, tapi karena saya sekalian mengganti yang lain itu. Tapi untuk yang berhubungan dengan lampu-lampu kemarin indikator, dia hanya 1.500.000, yaitu cuman sensor ABS kiri depan dan kanan belakang itu sesuai yang hasil scan. Dan kemudian untuk cek lampu-lampu itu untuk jasanya urut kabel. Jadi kabelnya, soketnya ada yang mungkin kemarin soketnya kendor, atau kabelnya ada yang putus. Nah, ini jasa urut kabelnya 1 juta. Jadi total untuk memperbaiki untuk indikator ABS 1.500.000. Makanya penting banget ya untuk kita mempunyai scanner, terutama untuk pengguna Captiva seperti ini. Scanner punya saya, dia Tingkar, saya beli di online 1 juta, tapi sangat powerful, bisa untuk melakukan pengecekan jika terjadi error. Jadi kalau terjadi error di mobil Captiva, kadang-kadang di forum kita nanya, ada error ini apa, engine check nyala atau gambar kunci nyala, errornya apa gitu. Kita nggak bisa nebak-nebak, harus punya scanner OBD seperti ini, Tingkar Pro ya, sangat powerful. Nah, tapi saya juga pernah waktu itu dapat AWD 2010
dapat AWD 2010 itu error seperti itu juga, tapi waktu itu saya belum bikin YouTube. Nah ternyata errornya ada di modul juga, di modulnya bukan cuma di kabel. Jadi itu kalau perbaikan modul habis 6,5 juta waktu itu di Om Raka juga tuh. Nah jadi untuk para penggemar AWD, jika ingin membeli AWD, pastikan itunya lampunya mati semua, normal semua, di scan mati semua dan normal. Kalau nggak normal, perbaikannya sekitar itu tadi. Kalau misalkan cuman sensor, tadi cuman sensor yang ada di ban ya, ini maksudnya sensor yang ada di ban 250.000 satu biji. Kemudian ini apa, jasa urut kabelnya 1 juta, seperti itu. Nah kemudian kemarin juga ada bunyi ya yang di mesin, bunyinya seperti ini. Nah bunyi di mesin itu ternyata setelah dicek adalah bunyi puli idle dan tensioner. Nah, di situ harganya 250 puli idle dan tensionernya 250. Nah, sekarang bunyinya sudah halus. Oh, jasa pemasangan pulinya 250 juga. Jadi 750 ya. Jadi sekarang bunyinya sudah halus seperti ini. Nah, kemarin sudah kita cek juga untuk cooling sistemnya, radiator coolant kita kuras. Kemudian sirkulasi airnya juga sudah dicek, sudah bagus sirkulasinya. Tapi ternyata setelah saya bawa pulang, temperatur agak naik di atas setengah sedikit ya pada saat ngebut. Pada saat ngebut beban mesin berat, jadi temperatur agak naik sedikit. Makanya saya balik lagi, kemudian saya ganti juga ternyata di radiator, karena radiator di sebelah dalam tidak kelihatan. Kemudian setelah dibongkar, ternyata kisi-kisi radiatornya sudah pada pecah ya. Jadi sudah nggak sempurna, jadi perputaran airnya sudah nggak sempurna. Akhirnya saya ganti radiator AC Delco 1,5, kemudian pasang radiator yang 400. Tuh, jadi pelajaran juga bagi saya. Dan juga kadang-kadang kalau misalkan sudah lama gitu suka lupa ya, padahal ini sangat penting. Jadi mobil yang bagus itu, ini tips juga, pada saat idle kayak gini maupun pada saat ngebut beban mesin berat, harusnya temperatur harus stabil, tidak naik. Tapi kadang-kadang kalau kita membeli mobil bekas, kita kadang-kadang sungkan ya untuk test drive di tol atau apa. Nah, atau mungkin penjualnya kadang-kadang nggak jujur, nggak bilang kalau ternyata di kecepatan tinggi dia panas, mesinnya temperaturnya naik, dia nggak cerita. Nah, kalau beli mobil di kita di DR Autocar, saya pastikan di kecepatan tinggi maupun di kondisi idle seperti ini, berhenti seperti ini, temperatur nggak naik gitu. Jadi itulah ya susahnya kalau kita dalam kondisi idle temperatur bagus, tapi setelah dicoba di tol temperatur naik. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga. Jadi in case beli mobilnya tidak sama saya atau belum berjodoh dengan Captiva ini, sangat penting untuk mengecek cooling system. Cooling system itu diantaranya radiator, kemudian kipas-kipas, kemudian selang-selang, kemudian pastikan air radiatornya juga tidak berkurang. Jadi itu adalah cooling system. Jadi kalau cooling systemnya naik juga bahaya ya. Jadi takutnya mesinnya akan overheat. Jadi itu salah satu atau sebenarnya unsur yang paling penting dalam memilih mobil juga ya. Jadi cooling sistemnya kita perlu diperhatikan.
Oke, kita sudah bahas semua. Jadi sudah beres nih, alhamdulillah. Captiva AWD sudah total jadi habis sekitar 4,6 dan 1,9 ya. Di sini 4,6, 1,9, 6,5 ya, sekitar 6,5. Dan mobil ini sudah beres dan siap pakai. Oke, demikian tips-tips dari kami. Semoga tips ini bisa membantu dalam memilih kendaraan mobil second dan bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi nggak usah takut jika akan memilih mobil AWD, asal yakin kondisi mesinnya bagus. Kemudian ada apa sedikit, mungkin ada error, bisa kita perbaikin dulu. Biayanya juga nggak terlalu mahal. Tetapi asal yakin ya mesinnya bagus, tidak ngobos, bisa dibeli asal biaya perbaikannya juga masih bisa masuk di budget. Gitu ya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Ini nanti kita akan lanjut test drive dan review mobil ini dan akan kita jual. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.